Oke. 1, 2, 3. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Sarungan. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Kalau lebah hanya hinggap di bunga-bunga. Dan ketika lebah menghisap saripati bunga itu, apakah lebah merusak bunganya? Tidak. Nah, itu pelajarannya ya. Ini juga harusnya menjadi pelajaran bahwa seorang mukmin, dia berada dimanapun, tidak membuat suasana menjadi rusak, menjadi tidak nyaman. Harusnya begitu. Jadi mukmin tuh. Kan ada orang yang keberadaannya itu menjadi suasana tidak nyaman. Ya. Gitu. Ada orang yang kehadirannya justru disayangkan orang. Ah, ada dia. Ada yang begitu tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ayat 70. Pembahasan ayatnya masih fi dzikri mazahiri qudratillahi wa ilmihi wa hikmatihi wa rahmatih. Masih tentang menyebutkan mazahir, kenyataan-kenyataan yang tampak tentang kekuasaan Allah, tentang ilmunya Allah, tentang hikmahnya Allah, serta rahmatnya Allah al-mujibah li'ibadati wahdah. Yang kenyataan-kenyataan ini tentunya mewajibkan untuk hanya beribadah kepadanya semata, hanya menyembah kepadanya, sebab tidak ada dari apa yang akan disampaikan nanti berupa tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak ada satupun yang mengakui itu bahwa dialah yang mengatur itu semua, kecuali hanya Allah. Ya. Wal muqarrirah li aqidatin nubuwati wal ba'sil akhir. Kemudian semua yang dijelaskan nanti juga adalah sekaligus ayat-ayat yang menetapkan akan akidah, keyakinan akan adanya kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menetapkan adanya kebangkitan di akhirat. Nah, Allah memulai firman-Nya di kelompok ayat ini di awal ayat ke-67 dengan pernyataan wa min samaratin nakhil. Wa min samaratin nakhil, dan di antara buah kurma. Nakhil sama dengan nakhlah atau nakhl, itu menunjukkan pohonnya, yaitu pohon kurma. Nah, kalau buahnya adalah tamrun, tamar. Kalau sudah dikeringkan disebut tamar. Kalau masih basah disebut rutob. Nah, jadi rutob itu kurma yang baru metik tuh dari pohonnya, masih basah. Ya, yang bulat-bulat. Kalau yang kering biasanya keriput. Nah, itu sudah dikeringkan, sudah matang kemudian dikeringkan.
Jadi yang banyak dipasarkan memang yang tamar, lebih awet, ya. Nah, dari atau di antara buah-buah nakhil, buah pohon kurma, wal a'nab, dan juga apa a'nab? Anggur. Tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana, maka kalian membuat minuman darinya sakaron, minuman yang dapat memabukkan, warizqan hasana, tetapi juga ya ada yang menjadi rezeki yang baik. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti atau yang mau menggunakan akalnya. Yaqilun itu yakni di antara buah kurma dan anggur, terutama yang banyak dijadikan minuman dalam hal ini adalah dari anggur, ya, dari anggur yang banyak kemudian dijadikan minuman yang memabukkan. Wa min ba'di samaratin nakhili wal a'nab, di antara sebahagian buah kurma dan anggur itu ada buah-buahan yang kalian jadikan itu sebagai bahan minuman yang memabukkan, ay syaraban muskiran, minuman yang memabukkan. Itu wahaza kana qabla tahrimil khamri, dan ayat ini katanya turunnya sebelum adanya pengharaman khamr, ya. Sehingga ini adalah Allah menyebutkan bagian dari nikmat Allah. Kalian bisa membuat minuman tuh dari buah-buah anggur itu. Nah, warizqan hasanan, serta juga dapat membuat makanan sebagai rizki yang baik. Yaitu apa? Zabib, ya, khal. Zabib itu manisan kurma ataupun anggur, atau khal cuka, ya, dan lain sebagainya. Jadi dari anggur dan kurma itu kan bisa dijadikan macam-macam, ya, bisa dijadikan macam-macam dan berupa makanan yang baik dan tidak memabukkan. Nah, dari kurma apalagi sekarang sudah semakin banyak berkembang olahannya dah. Yang sederhana paling biasanya dijadikan minuman. Rendaman kurma itu apa namanya? Hah? Apa? Iya kan, bagus banget itu, ya. Bismillah. Atau ada juga kurma-kurma yang biasanya bisa dijadikan selai untuk campuran makanan seperti roti. Nah, yang kurma sukari biasanya, ya, ya dekat-dekat kata sukar, sukar kan gula itu. Jadi disebut sukari itu karena manisnya, ya. Dan sukari ini lebih lembut dari kurma-kurma yang lain, gitu. Jadi makanya dijadikan itu bahan untuk selai, sukari, ya. Kenapa? Iya, iya. Nah, jadi kurma itu, ya. Jadi ada juga kalau dari anggur nggak tahu saya apa aja tuh makanan yang dari anggur tuh, ya. Ya paling manisan, ya. Manisan. Nah, bahkan di sini disebutkan tattakhiduna minhu sakaron, ya. Ada minuman yang memabukkan, sekali lagi menyebutkan sakaron sebelum adanya pengharaman khamr. Karena bertahap kan, ya.
bertahap diharamkannya khamar itu. Tapi dari bahan kurma dan anggur ini kira-kira lebih banyak yang dihasilkan itu makanan yang haram atau yang halal? Yang halal lah ya, insya Allah. Masih lebih banyak yang halal. Apalagi kurma. Ya, kenapa kurma dan anggur yang disinggung? Kenapa tidak buah yang lain? Ya karena ya turunnya kan ini di Arab. Yang menjadi sasaran ayat ini ya orang-orang Mekah dulu kan. Nah, iya. Dan yang ada di sana ya memang kebanyakan ya anggur dan kurma. Ya mungkin kalau ayatnya turun di Jawa itu ya di Jawa Barat ya mungkin bukan kurma dan anggur yang disinggung gitu ya. Itu banyak banget itu di kita banyak sekali buah-buahannya ya, karena yang menjadi sasaran adalah orang-orang Makkah saat itu gitu ya. Tentu yang disebut buah yang ada di sana adalah anggur dan kurma yang bisa tumbuh di sana ya. Kalau bicara buah-buahan di sana nggak perlu ada pohonnya, banyak buah-buahan di sana, Pak. Ya, yaitu berkat dari doanya Nabi Ibrahim itu. Warzuqhum minas samarat. Berikan mereka rezeki dari berbagai macam buah-buahan. Coba ada Pak buah-buahan di sana itu. Ya. Macam-macam, jeruk ada, itu apel ada. Ya memang pohonnya nggak ada. Dari mana? Ya diimpor. Diimpor. Ya. Bahkan sayur-sayuran pun kan lengkap kan? Lengkap. Di supermarket itu lengkap Pak. Sayur-sayuran. Ya walaupun ya memang tidak seperti melimpah seperti di kita di Indonesia ya. Ya. Dan biarpun begitu memang karena di sana nggak tahu ya, mungkin beda seleranya ya. Ya walaupun masak sayur segala macam tetap aja beda rasanya ya. Kalau yang pernah haji mungkin pasti merasakan kan ya, atau yang pernah umroh begitu. Ya kecuali masakan yang memang yang masaknya orang kita. Baik, ini mau menjelaskan apa kira-kira sebetulnya? Lanjut ayatnya, inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang menggunakan akalnya. Ai bahwa ayat ini adalah dilalatun wadihatun ala qudratina wa ilmina wa rahmatina. Semua yang disebutkan pada ayat itu tadi adalah petunjuk yang jelas yang menunjukkan kekuasaan kami, ilmu kami dan rahmat kami. Hanya Allah. Kenapa? Siapa yang menyediakan, yang menjadikan kurma dan anggur itu bisa tumbuh di bumi ini? Ya Allah. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Seandainya tidak ada buah-buahan itu, kita nggak akan bisa makan apa-apa. Ya, tidak akan ada yang bisa kita jadikan sebagai bahan makanan. Nah, maka sekali lagi, jadi ayat ini menjelaskan tentang tanda kebesaran Allah Ta'ala yang kalau manusia mau menggunakan akalnya lalu merenungkan bahwa semua ini hanya Allah yang menyediakan. Manusia hanya menanam bijinya lalu tumbuh
dari mulai tunas sampai menjadi pohon yang keras dan berbuah. Siapa yang menumbuhkan itu? Allah. Ya. Petani tidak menarik-narik tunas itu dari bijinya. Ya, dia hanya menyiram saja. Lalu tiba-tiba biji itu terbelah dan tumbuh tunas. Siapa yang membelah biji-biji itu? Allah. Maka di ayat lain ada yang menyinggung itu kan. Falikul habbi wan nawa. Dialah Allah yang membelah biji-bijian itu. Dari biji yang terbelah itu tumbuhlah tunas-tunas berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Ya. Maka kalau jadi petani dengan dasar keimanan yang kuat, kalau jadi tukang kebun yang beriman, nah harusnya ya dia menyaksikan ya pohonnya dari mulai biji terus tumbuh tunas itu, dia melihat tanda kebesaran Allah di situ. Iya, harusnya nambah iman itu. Ya nggak usah jauh-jauh di kebun lah, kita nanam di pot saja begitu ya. Nggak usah pohon-pohon yang besar, nanam tomat, nanam cabai yang bisa kita tanam di pot itu. Ya, apalagi ya buat yang biasa yang bisa kita buat bahan masakan. Nanam bayam, nanam tomat, nanam cabai. Walaupun misalnya nih bijinya kita sebar di satu pot, di situ ada biji tomat, ada biji cabai, ada biji yang lain-lainnya. Apakah nanti saat dia tumbuh menjadi pohon dengan campuran dari macam-macam tadi, atau masing-masing tumbuh? Masing-masing tumbuh. Di situ ada tomat, di situ ada cabai. Dua-duanya tumbuh dengan sendirinya dan berbeda-beda. Itu padahal disiram di satu pot yang sama dengan air yang sama, kasih pupuk yang sama misalnya, ketika tumbuh buah tomat, buah cabai, rasanya sama atau beda? Ya beda. Nah, siapa yang membuat rasa itu? Hanya Allah, tidak ada yang lain. Nah, jadi kalau mau mengenalkan Allah tuh, pada anak kita, pada cucu kita, dari kecil kenalkan mereka kepada Tuhannya, tidak harus jauh-jauh. Dan jangan dikasih tahu tentang teori. Tauhid Allah itu siapa? Ya, ajak saja ke taman, ajak saja ke kebun itu. Ibu nanam di satu pot tadi, ada cabai, ada tomat. Ajak anaknya nanam sendiri. Ayo nak, kita nanam cabai, nanam tomat. Terus diurus tiap hari, disirami. Nanti setelah tumbuh sampai berbuah, ajak anak itu lagi, nak, coba perhatikan. Ini tomat dan cabai buahnya beda, daunnya beda, rasanya beda. Siapa, kamu tahu nggak siapa yang menumbuhkan? Gitu. Itu tuh dengan sendirinya, tanpa kita sadari, kita sedang menanamkan tauhid. Ya, kamu tahu siapa yang menumbuhkan pohon ini? Siapa yang menumbuhkan tanaman ini? Yang memberi rasa cabai, rasa tomat ini? Allah. Gitu. Ya, kita kadang nanam aja ya. Padahal kalau sambil tafakur itu, ya Allah, yang suka bunga juga coba.
ya. Berbagai macam bunga itu. Ya walaupun rata-rata kalau yang namanya bunga kan hidupnya cuma sebentar, mekarnya hanya sesaat itu. Bunga itu mekarnya hanya di pagi hari kan, sore udah kuncup lagi. Bahkan bunga itu hanya bisa kita nikmati hanya beberapa saat saja. Setelah itu layu, kering, dan hancur. Ya, jadi sama. Ibu juga kan tampak cantik seperti bunga juga hanya sebentar saja ya. Iya. Tidak berasa udah lewat masanya itu. Iya. Hah? Apa masih cantik sekarang? Oh masih cantik. Alhamdulillah. Selalu cantik di mata suami ya. Insya Allah. Iya, karena suaminya juga sama. Iya. Ya Allah, inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Ya, kita lanjut lagi ya. Ayat berikutnya apa? Wa auha rabbuka ilan nakhli. Wa auha rabbuk secara bahasa artinya auha itu apa? Auha yuhi adalah memberi wahyu asalnya. Tapi yang dimaksud di sini bukan wahyu, karena yang diberikan adalah lebah binatang. Makanya diterjemahkannya apa? Dan Tuhanmu telah mengilhamkan. Bab kalau dibahasakan memberi wahyu, yang menerima wahyu itu hanya nabi. Ya masa lebah jadi nabi? Gitu. Ya. Jadi makanya yang dimaksudkan, kenapa? Memberi wahyu di situ bahasanya. Iya, memberi wahyu di situ. Nah, jadi wahyu yang dimaksud itu adalah ilham. Ya, ilham. Dalam bentuk apa? Insting. Kalau yang disebutnya pada binatang maya itu insting. Nah, kalau pada manusia lainnya sama ilham. Kayak apa ya ilham tuh ya? Jadi ya enggak sama dengan wahyu pastinya karena bukan nabi. Seperti begini, Pak. Ya. Kalau misalnya kendaraan kita lagi nggak bisa jalan tuh, Bapak buka mesin nggak ada yang ngerti sebetulnya. Nah, tapi tiba-tiba itu ya muncul aja begitu. Ya. Nah kayak gitu tuh ya. Jadi munculnya seperti lintasan pikiran yang memberikan, nah kadang-kadang inspirasi atau ide. Nah itulah yang namanya ilham itu ilham tuh. Seperti itulah juga kepada lebah ini. Apa yang diilhamkan oleh Allah? Lihat lanjutan ayatnya. Anittakhizi minal jibali buyuta. Bahwa buatlah sarang-sarang di pegunungan-pegunungan, wa minasyajari dan juga di pohon-pohon, wa mimma ya'risuna serta apa-apa yang dibuat oleh manusia. Nah, jadi lebah itu dengan ilham yang Allah berikan pada mereka, yang kemudian menjadi insting bawaan dari lebah, maka dengan sendirinya lebah itu tanpa harus diarahkan, dia akan membuat sarang-sarangnya itu di pegunungan-pegunungan, di pohon-pohon, serta
apa yang dibuat oleh manusia itu bisa di rumah, maksudnya rumah-rumah manusia kan juga suka dia nempak bikin sarangnya di situ, atau yang memang sarang-sarang lebah yang dibuat khusus oleh manusia, makanya bisa diternak kan. Dan lebah bisa di situ dia bersarang. Kenapa? Kalau tidak ada ilham dari Allah, tidak ada insting begitu, mungkin lebah akan takut menempati sarang yang dibuat oleh manusia begitu ya, nggak mau tuh. Tapi nggak mau di situ, disediakan itu. Nah, itu lebah ya. Jadi wa mimma ya'rishun itu dari apa yang dibuat oleh manusia. Jadi ini adalah kenyataan lain yang tampak di hadapan mata manusia, di antara tanda kekuasaan Allah. Ilmu dan hikmahnya adalah hasyratun nahli kaifa talidul asal wa taqdumuhu lil insan, yaitu menampakkan kepada kita tentang lebah, di mana lebah ini makhluk yang selalu berkelompok. Ya, lebah nggak ada yang sendirian kan? Ya nggak? Ada nggak lembah yang bikin sarang sendiri gitu? Kayaknya nggak ada ya. Selalu berkelompok dia. Ya, selalu berkelompok. Nggak ada gitu. Lebah lagi marahan itu sendiri dia. Nggak ada. Jadi lebah tuh nggak ada yang egois berarti ya. Lebah nggak ada yang egois. Selalu bersama-sama dan menjaga kebersamaan itu. Nah, itu pelajaran buat kita. Kenapa disebut lebah ya? Karena ada pelajaran yang sangat berharga pada lebah itu. Ya, termasuk pada kurma dan anggur tadi yang disebutkan. Al-Quran itu tidak semata-mata menyebutkan satu macam buah-buahan, kecuali pada buah itu ada manfaat yang besar. Ya, kurma itu manfaatnya luar biasa. Ya. Dan walaupun manis tetapi tidak berbahaya kan bagi yang diabetes juga. Buat yang punya penyakit gula gitu, kelebihan gula darah, nggak berbahaya kurma itu. Dan bahkan bisa cepat mengembalikan energi, makanya yang untuk yang puasa itu disunahkan saat buka memakan kurma gitu, kurma. Kalau pada lebah kira-kira apa nih dihubungkan dengan jenis makanan atau minuman yang tadi? Madunya ya, yaitu. Karena hanya lebah yang bisa menghasilkan itu. Di samping juga pada perilaku lebah itu ada pelajaran buat kita yang sangat berharga. Lebah itu yang dihisap apa? Saripati bunga ya. Lebah tidak hinggap kecuali pada sesuatu yang baik. Beda dengan lalat. Ya, kalau lalat senangnya di mana? Tempat-tempat yang kotor tuh Pak. Ya, tempat-tempat yang kotor. Jadi yang menyukai yang kotor-kotor itu adalah lalat, Pak. Jadi kalau ada laki-laki senangnya sama perempuan-perempuan yang kotor, itu berarti ya mentalnya lalat itu. Gak suka dengan yang halal gitu loh dia. Nah, itu mentalnya lalat itu. Kalau lebah hanya hinggap di bunga-bunga. Dan ketika lebah menghisap saripati bunga itu, apakah lebah merusak bunganya? Tidak. Nah, itu pelajarannya ya. Ini juga harusnya menjadi pelajaran bahwa seorang mukmin dia berada dimanapun tidak membuat suasana menjadi rusak, menjadi tidak nyaman. Harusnya begitu. Jadi mukmin tuh. Kan ada orang
yang keberadaannya itu menjadi suasana tidak nyaman. Ya, gitu. Ada orang yang kehadirannya justru disayangkan orang. Lah, ada dia. Ada yang begitu. Ya. Jadi disayangkan begitu. Coba nggak ada begitu. Tidak diharapkan gitu keberadaannya itu. Nah jadi mukmin jangan jadi yang begitu, Pak. Ya. Itu. Terus yang dikeluarkan dari lebah apa? Madu. Ya, madu yang sangat bermanfaat. Nah, ini yang dimaksud makanya disinggung lebah itu. Nah, lihat ayat lanjutannya apa? Summa kuli min kullis samarat. Lalu makanlah wahai lebah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu. Fasluki subula rabbiki dzulula, yang telah dimudahkan bagimu. Nah, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu, maka dari perut lebah itu keluarlah minuman, yaitu madu yang beraneka warna sesuai dengan buah yang dia serap saripatinya. Kan macam-macam madu itu. Macam-macam, Pak, madu itu. Ada madu randu, ada madu kelengkeng, ada madu rambutan, ada. Ya, rasanya beda. Gitu, macam-macam itu. Macam-macam. Termasuk daerahnya juga ya, kan ada madu Sumbawa gitu. Ada madu apa lagi? Madu hutan, madu hitam ada ya. Nah itu nggak tahu tuh menghisap apa tuh berarti lebahnya ya. Sehingga madunya hitam begitu. Separe kali. Wallahu a'lam, nggak tahu deh itu ya. Menghisap buah apa itu. Kan ada madu pahit juga ya. Ada. Buat obat batuk gitu. Dan madunya madu pahit gitu. Allah, Masya Allah. Tapi yang paling pahit di madu, Bu ya. Allah. Ada aja ibu-ibu mah. Nah, jadi Allah mengilhamkan kepada lebah agar memakan berbagai macam buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan dari bunga-bunganya, begitu. Kemudian untuk menempuh berbagai jalan, gitu. Nah, patan taqilu min makanil akhar, sehingga membawa tuh dari satu tempat ke tempat lainnya, lalu kembali ke sarangnya. Dan lebah tidak merasa lelah dengan itu, dan tidak ada yang tersesat jalannya. Tuh, ya, dimudahkan oleh Allah menempuh jalan-jalan yang jauh tanpa tersesat. Tuh, nggak ada lebah kemudian tersesat satu mampir ke rumah kita, lupa dia jalan pulang, itu nggak ada. Masya Allah. Ya. Kita nggak sampai kepikiran ke situ ya. Iya. Kalau nggak baca ayat Qur'annya begitu, kita nggak sampai kepikiran gitu hal-hal yang seperti itu. Wala tadillu wa dzalika bitadlilillah wa taskhirihillah. Dan yang demikian itu kenapa bisa seperti itu? Karena Allah yang menundukkan dan mengarahkannya pastinya ya. Nah, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu. Dari perut lebah itu keluar minuman berupa madu yang beraneka warna.
ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam, ya, macam-macam, tergantung apa yang dimakannya. Itu. Apa yang terkandung pada madu itu? Fihi syifaun linnas. Nah, ini dia. Pada madu itu ada syifa. Apa syifa itu? Obat. Untuk siapa? Bagi manusia. Ya. Bahkan katanya, coba, jadi hadat tazkir fi qawlihi syifaun dalun ala ba'din duna ba'din. Ini menunjukkan sebahagian, tidak sebahagian yang lain katanya, ya. Hatta yadumma ilaihi ba'dul adwiyah awil aqaqir al-ukhra. Amma ma'aniyah ay an yashraba biniyati syifa minal mu'min fa innahu syifa'un likulli da. Bahwa pada macam madu itu ada yang jadi obat katanya, memang nggak semuanya tetapi sebahagian. Tetapi nah, kalau konteksnya dengan niat, jika seorang mukmin mengkonsumsi madu dengan niat mendapatkan syifa dari madu itu, fa innahu syifaun likulli da'in. Maka madu yang diminumnya akan menjadi obat bagi setiap penyakit. Tuh gitu. Ya, makanya Nabi menganjurkan kita selalu mengkonsumsi madu. Tapi ibu nggak mau dimadu, ya. Ya jangan dimadu mah, tapi minum madu. Minum madu, Pak, ya bagus itu, ya buat kesehatan itu. Madu, terutama madu murni ya, jangan madu yang sudah diolah itu. Ada madu itu kan yang di bawahnya namper gulanya tuh. Itu berarti sudah diolah, itu bukan madu, itu gula itu, ya. Nah, jadi di situ juga ada riwayat, ya, bagaimana orang yang sakit itu bisa sembuh kembali dengan bahkan diberi minum madu, isqihi asal katanya, beri minum dia madu. Ada nggak Pak di situ di terjemahannya? Nah, riwayat hadis sahih, gitu. Ada seseorang yang menderita penyakit apa tuh, perut, ya. Nah, jadi ada masalah di perutnya. Nabi menganjurkannya untuk minum madu. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Nah, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir, ya. Ada madu. Ada persediaan di rumah madu, Pak? Insya Allah, ya. Kalau bisa sama korma, Pak, ya. Iya. Harus persediaan, Pak. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Harus siap-siap gitu, menyiapkan persediaan makanan yang kira-kira cukup buat setahun. Nah, yang awet itu salah satunya korma, itu korma yang kering. Korma yang kering. Perbedaannya yang kilo sama kakak kilo terbayar sama kan? Perbedaan sama-sama berpikir, ya? Iya. Ya, kalau yakilun itu yang menggunakan akalnya, gitu, semata-mata menggunakan akalnya atau berpikir, ya.
Nah, kalau yang kedua ada yatafakkarun. Bentar. Coba apa yang yasta'milul aqla wa ya'malu bima yaqtadihi 'indan nazar. Jadi yang dimaksud dengan yaqilun itu adalah menggunakan akal atau menggunakannya sesuai dengan tuntutannya pada saat melihat tanda-tanda alam yang disaksikannya. Itu maknanya ya kilun. Jadi kalau yatafakkarun, nah yatafakkarun ini mana? Ini di akhir ya adanya ya. Yatafakkarun itu ayyak maluna afkarahum indan nazar fi sani'illah, yaitu yang menggunakan pikirannya itu ketika melihat ciptaan Allah, keajaiban ciptaannya. Katanya hampir sama lah berarti ya, hampir sama sebetulnya. Tapi kalau yaqilun itu lebih ke arah petunjuk penggunaan akalnya, bahwa harusnya manusia itu menggunakan akal sesuai dengan tuntutan seharusnya. Untuk apa Allah menciptakan akal itu gitu. Nah, kalau yatafakkarun itu lebih pada mungkin lebih secara lebih mendalam lagi dari yaqilun. Kalau yatafakkarun mah perlu ada penelitian. Ya boleh silahkan. Kalau tafakur mah lebih mendalam. Ya, ada apa saja kandungan dari madu itu sampai Allah menyinggung soal madu di Al-Quran. Nah, kan nggak bisa hanya dengan melihat dengan mata. Perlu diteliti itu. Nah, perlu sampai ada kajian-kajian secara ilmiah, mungkin di bidang kesehatan juga ya. Apa kandungan dari madu itu dan apa manfaatnya? Nah, itu ya tafakkarun. Lebih dalam. Itu lebih dalam. Nah, sehingga tampak nanti lebih dalam lagi kelihatan keajaiban ciptaannya itu ya. Baik. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Nah, kalau manusia khususnya orang-orang Makkah mengakui bahwa yang berbuat yang demikian tadi itu dari mulai yang menumbuhkan buah-buahan, yang mengarahkan lebah sehingga menghasilkan madu itu semua adalah Allah. Lalu mereka diajak lagi berpikir tentang penciptaan manusia. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Dan Allah lah yang menciptakan kalian. Tsumma yatawaffakum, kemudian dia pula yang mewafatkan kalian nanti. Nah, kira-kira orang-orang musyrik Mekah ini mengakui nggak kalau yang menciptakan mereka itu Allah? Mengakui. Ya, mengakui kalau yang menciptakan Allah mah. Yang menciptakan langit bumi Allah, yang menciptakan mereka Allah, yang mengatur rezeki Allah. Mereka yakin dengan itu. Ya, masalahnya adalah mereka tidak mau hanya menyembah kepada Allah. Ya. Padahal kan tinggal sedikit lagi dong, berarti kan? Kalau memang mengakui gitu, bahwa hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang mengatur hidup, kenapa nggak mau hanya menyembah Dia saja? Ya itu. Jadi rububiyahnya mereka sudah benar. Nah, tinggal uluhiyahnya. Kan tauhid ada dua itu makanya. Kalau rububiyah saja belum sah. Harus uluhiyah. Uluhiyah itu mengakui hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Alasannya apa? Karena orang-orang musyrik itu alasannya
mereka mendapati nenek moyang mereka sebelumnya juga begitu, nggak mau meninggalkan tradisi nenek moyang. Nah itu berat itu, ya lebih berat meninggalkan tradisi nenek moyang. Ya kami mendapati nenek moyang kami kan begitu alasannya kan, ketika disuruh hanya menyembah Allah itu. Nah, dan memang untuk melepaskan masyarakat dari tradisi yang sudah melekat itu memang susah, Pak, berat ya. Sama di kita, makanya di Indonesia khususnya kemudian muncullah ada istilah Islam kejawen. Ya, yaitu Islam yang masih campur aduk ajarannya dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Gitu. Ya termasuk tradisi-tradisi yang masih berbau syirik di kita masih ada dan susah untuk dihilangkan itu. Nah Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian mewafatkan kalian. Wa minkum may yuraddu ila arzalil umur. Dan di antara kalian itu ada orang yang dikembalikan pada usia yang tua renta. Arzalil umur itu diartikan apa? Pikun. Ya. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a, sehingga dia tidak lagi mengetahui sesuatu yang pernah diketahuinya. Ya orang pikun kan begitu ya, lupa. Jangankan sehari yang lalu baru saja dikerjakan udah nggak ingat. Itu baru dikasih makan udah ngomel sama anaknya. Kapan saya dikasih makan? Itu. Nah itulah makanya yang bikin berantem tuh sama anaknya begitu, ya, ngeselin itu. Jadi orang tua itu begitu. Dah, iya, ya sama kayak bayi lagi kan ngeselin juga tuh anak kecil ya. Iya. Cuma kalau anak kecil mah biar ngeselin juga masih ada lucu-lucunya. Nah kalau orang tua, iya nggak ada lucu-lucunya, makanya, aduh butuh kesabaran banget itu kalau ngurus orang tua mah ya. Nah itu makanya jangan terus didoakan panjang umur Pak. Kepanjangan juga repot, ya. Nggak usah sampai ardalil umur lah ya. Jangan sampai pikun itu, kasihan anak-anak kita. Takutnya nggak sabar mereka. Takutnya nggak sabar begitu. Jadi ini adalah juga diantara tanda kebesaran Allah menjadikan manusia yang tadinya lemah terus tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat sampai puncak. Puncaknya berapa? Usia berapa? Berapa? Puncak kematangan perkembangan manusia berapa? 40 Pak. Kita udah banyak yang lewat kan? Wah, itu kurvanya udah pada menurun ini. Dari 40 itu nurun lagi tuh, ya. Mulai 40 mulai kesemutan, nggak bisa lama-lama duduk pada satu posisi. Betul, makanya kalau ibu-ibu ngaji itu pasti aja belok kanan belok kiri. Nggak bisa pada satu posisi itu. Ya, udah apalagi 50 60 udah menurun dah tuh ya, sampai ila arzalil umur ya. Ila arzalil umur. Arzalil umur tuh usia pikun ya, usia pikun. Tapi Pak, insya Allah ya, kalau ahli ibadah itu yang rajin baca Quran, rajin tahajud, Allah jaga dari keadaan pikun insya Allah ya. Makanya orang-orang tua dulu kan hebat ya, kuat-kuat fisiknya itu, kuat-kuat fisiknya, giginya nggak copot sampai tua, matanya masih tajam begitu.
Rahasianya apa? Ibadah, Pak. Sholat malam. Ya, sholat malam. Paling tidak minimal jaga sholat 5 waktu tepat di awal waktu. Ada 9 kemuliaan yang Allah berikan. Ini dari Utsman bin Affan ini dasarnya ya. Kata Utsman bin Affan, siapa yang menjaga sholat 5 waktu tepat di awal waktu, Allah akan berikan ke-9 kemuliaan. Nah, salah satunya dari 9 itu, Allah akan jadikan badannya sehat. Tuh, ya, kayaknya jaga sholat tepat waktu, insyaallah. Tapi jangan suka suzon orang yang sakit-sakitan. Tuh males kamu sholatnya berarti gitu ya. Ya belum tentu juga ya. Ya kalau itu ujian ya, dari Allah ya. Jangan suka suzon gitu. Nah, innallaha alimun qadir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha kuasa. Kita lihat kesimpulan ayatnya. Sampai 70 yang pertama menjelaskan karunia Allah kepada hamba-hambanya dengan menyebutkan sebahagian rezeki yang diberikan kepada mereka agar mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmatnya. Wah, apalagi di kita ya Pak ya, di Indonesia segala macam ada gitu. Nggak usah takut kelaparan walaupun nggak kerja juga di Indonesia mah. Apalagi di kampung mah, asal rajin mau nanem aja. Siu. Bisa kangkung, bayam, macem-macem. Iya. Asal mau gerak aja gitu ya. Jangan malas. Insya Allah ada. Macam-macam buah-buahan dari yang kita tahu sampai yang nggak tahu namanya ada di Indonesia itu. Apel aja macam-macam apel ada ya, dari apel hijau, apel merah gitu, sampai apel yang buluk gitu. Apel yang ada bedaknya itu apa? Iya. Yang kedua, menjelaskan ayat-ayat Allah yang menunjukkan atas kekuasaan, ilmu dan hikmahnya dalam hal penciptaan minuman, makanan, serta obat bagi manusia. Nah, yang salah satunya tadi disebutkan apa? Menjadi obat itu madu, ya. Kalau dalam hadis apa, Pak? Yang obat segala macam penyakit gitu. Dalam hadis apa? Al-habbatus sauda, jinten hitam. Nah, itu tuh obat segala macam penyakit. Ya. Ya, kecuali kematian katanya ya. Itu nggak ada obatnya, Pak. Sama tua, Pak. Tua itu nggak ada obatnya, Pak. Ya. Itu kalau tua ada obatnya, paling laku itu. Minum muda lagi gitu ya. Minum muda lagi. Nggak ada obatnya itu. Lalu yang ketiga, keutamaan akal serta menggunakannya untuk berpikir dan bertafakur. Ya. Jadi kalau digunakan untuk tafakur itu buahnya adalah kita semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu makanya sesekali main ke kebun itu ya, yang beraneka macam buahnya itu. Di mana di sini? Di Mekarsari ya, mana? Itu. Ya macam-macam buah. Kemudian yang keempat, menetapkan akidah adanya hari akhir yang ditunjukkan oleh kekuasaan dan ilmu ilahi, karena zat yang berkuasa menciptakan dan mematikan
tentu tidaklah dapat diingkari bahwa dia berkuasa mencipta sekali lagi dan tidak mematikannya lagi. Kalau mencipta dari tidak ada menjadi ada Allah berkuasa, masa akal kita meragukan bahwa dia akan mencipta ulang sekali lagi, hanya mengulang penciptaan? Kan lebih ringan pastinya. Masa akal kita nggak mau menerima itu? Dan setelah itu tidak akan ada mati lagi, ya. Nah, jadi nanti di akhirat tidak akan ada meninggal lagi, Pak. Ya. Abadi selamanya. Mudah-mudahan kita semua ngumpulnya di surga ya, gitu. Ya, bertetangganya di surga nanti, insya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampai ayat 70. Nah, ini ibu-ibunya tambah banyak nih kayaknya nih. Ya, dan tambahan lagi. Alhamdulillah tambah rame. Ya sebenarnya mah kan kalau dipahami mah Quran tuh enak ya, bukan enak. Apa? Banyak ilmu yang kita dapat dan terus ya bikin penasaran, ya bikin penasaran. Yang kalau kita baca di rumah sendiri mah belum tentu mau, belum tentu mau gitu ya. Iya. Nah, kalau yang mau bisa buat dibaca kembali di rumah, nah mungkin ada yang belum dapat informasinya. Ini yang kita gunakan referensinya itu tafsir Aisarut Tafasir. Tuh, jadi saya ambil intisari tadi kandungan-kandungan ayat itu dari tafsirnya, ya. Sudah ada terjemahannya 7 jilid. Nah, 7 jilid segini nih. Nggak tahu sekarang harganya berapa. Pak Hebsi sudah punya tuh Pak Hebsi. Kalau ada yang mau buat baca lagi di rumah, silahkan. Ya. Beli online aja Bu, ada banyak di online juga itu. Antara 900 sampai 1 jutaan lah. Mahal apa murah tuh? Segini loh. Ya nih. Buat koleksi di rumah, bisa diwariskan itu mah. Ya, kita nggak sempat khatam bacanya, insya Allah anak cucu kita nanti yang baca tuh. Ya seperti ini. Memang kalau di slide kan nggak saya tampilkan semua. Kalau ibu baca tafsirnya itu kelompok ayatnya, terus mungkin terjemahannya ya ada mufradatnya. Mufradat itu penjelasan kata-kata sulitnya. Lalu ada makna ayat secara menyeluruh. Nah yang terakhir min hidayatil ayat, petunjuk ayatnya apa. Enak, sistematis. Ya, betul. Jadi bisa dibaca sendiri di rumah. Ya sama suami sama anak, maksudnya dibaca bareng-bareng gitu. Ya dibaca bareng-bareng. Oke, kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.